kecerdasan buatan di Indonesia. Untuk ini mungkin saya mencoba untuk menggunakan ini ya, karena kita berbicara tentang AI ya, kita mencoba untuk menggunakan algoritma learning ya, dengan supervise ya. Jadi kita mempelajari apa yang terjadi pada saat-saat sebelumnya, di mana ada namanya revolusi industri 1, 2, dan 3, dan itu seperti yang dikatakan tadi, ketika baru-baru ini kita ada namanya pandemi, kemudian bingung semuanya karena ternyata memang membutuhkan satu ekosistem yang harusnya siap dengan kondisi apapun. Nah, kemudian kalau kita melihat dari revolusi industri itu ada 1, 2, 3 itu pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa memanusiakan manusia ya. Artinya dengan menggunakan mesin dan sebagainya, bagaimana mengganti yang peran semula manusia menggunakan itu, kemudian diganti dengan mesin, kemudian yang revolusi industri kedua dengan tenaga listrik, kemudian ada otomatisasi, yaitu pada revolusi ketiga. Kalau kita melihat impact-nya atau pengaruh dari revolusi industri 1, 2, 3 ini, ternyata tidak hanya pada industri. Jadi di sini ada beberapa aspek yang dipengaruhi ya. Salah satunya mungkin yang bisa saya sebut adalah agriculture ya. Kemudian ada population explosion sama energy revolution. Nah, ini adalah beberapa aspek yang terpengaruh dengan adanya revolusi industri tadi. Nah, revolusi industri itu ternyata juga bisa meningkatkan bagaimana ini impact positifnya ya, bagaimana mesin itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya dilakukan oleh manusia. Dan ternyata juga revolusi industri ini juga merubah lifestyle ya, human life dari secara drastis. Nah, ini yang juga perlu diwaspadai. Ternyata AI nantinya kalau kita masuk kepada benar-benar masuk kepada revolusi industri 3, 4, maka AI itu adalah merupakan bagian yang paling penting sekali. Kemudian di situ juga mesin itu juga menggantikan human ya. Kemudian juga ada energi baru juga bisa meningkatkan penggunaan metal dan mineral. Ini adalah learning yang bisa kita pelajari dari apa yang terjadi pada revolusi industri 1, 2, dan 3. Kemudian masuk kepada berikutnya. Nah, dengan adanya tadi itu, maka harusnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan satu community atau masyarakat yang bisa bersahabat dengan perubahan-perubahan atau revolusi industri tersebut. Nah, ternyata ada beberapa yang tadi disampaikan juga masih bingung apa itu AI dan sebagainya. Kemudian bagaimana memanfaatkan, bahkan untuk mendefinisikan aja masih samar gitu kan ya. Nah, oleh karena itu perlu adanya satu community yang kalau saya ambil dari judulnya tadi ya, perlu satu ekosistem yang dibangun. Nah, ekosistem yang dibangun itu mulai dari bagaimana kita bisa membangun satu riset ya, yang dimana riset itu adalah sesuai dengan AI yang bisa digunakan di dalam negeri kita. Demikian juga perlu adanya satu collaboration antara peneliti dan juga industri. Kemudian ada standarisasi, apalagi nanti AI gitu juga perlu standarisasi, bagaimana nanti AI itu bisa digunakan pada masyarakat dan sebagainya, supaya tidak ada satu kesalahan-kesalahan yang menyebabkan itu isu yang dikembangkan, keputusan yang dibuat, prediksi yang dibuat itu tidak menjadi permasalahan. Demikian juga dengan itu adalah produk ya. Kemudian demikian juga dengan sertifikasi, kita perlu juga mensertify SDM yang memang kompeten dan masuk ke dalam bidang AI tersebut. Selain kita juga menyiapkan masyarakat seperti yang dikatakan tadi, bahwa mulai dari SD, SMP, SMA itu harusnya sudah mulai dikenalkan apa itu AI. Nah, itu adalah pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari
apa yang terjadi pada revolusi industri 1, 2, dan 3, di mana mungkin kalau kita melihat saat ini aja di Indonesia ini boleh dibilang revolusi industri 3 aja mungkin masih ada sebagian masyarakat bahkan mungkin lebih besar gitu ya, yang masih pada posisi era di industri 1. Nah, itu yang harusnya tidak boleh, karena kita perlu mensejahterakan semua rakyat. Nah, kalau kita melihat revolusi industri 4, maka itu ada beberapa fundamen ya yang perlu dikembangkan. Ada antara digital society, kemudian sustainable energy, smart mobility, healthy living, kemudian security sama teknologi. Nah, itu semuanya tentu aja akan berdampak kepada penggunaan artificial intelligence. Lagi-lagi kita perlu membuat satu ekosistem dengan penggunaan menyambut revolusi industri itu atau masuk pada revolusi industri itu dengan aspek-aspek yang saya sebutkan di depan tadi. Nah, ini adalah pembelajaran ketika kita masuk pada revolusi industri 1, 2, 3, dan sekarang kita masuk pada revolusi industri 4. Nah, ketika kita masuk itu, maka kita coba lihat pengalaman yang terjadi di 10 negara yang leading pada penggunaan artificial intelligence. Itu ada China, ada United States of America, kemudian United Kingdom, kemudian Kanada, Rusia, Jerman, Norwegia, Sweden, Prancis, dan juga India. Kalau kita melihat China, maka China itu mendeklarasikan menjadi pemimpin global AI dengan nilai sekian itu pada tahun 2030. Nah, kalau kita melihat dari apa yang dihasilkan sampai dengan ini, sampai saat ini, itu ini bukan hanya merupakan impian, tetapi kalau kita melihat nanti saya tunjukkan bagaimana di Scopus itu China menduduki ranking pertama di dalam makalah penelitian yang terkait dengan artificial intelligence. Nah, demikian juga dengan yang kedua adalah United States ya. Amerika itu juga memberikan persaingan yang ketat pada China ya. Nah, itu menjadi negara berusaha untuk menjadi negara adidaya AI juga. Nah, kalau di perbedaannya kalau pada United States of America itu adalah budaya teknologi yang sudah mapan. Nah, ini yang memang dikembangkan dengan dana yang cukup besar sehingga dia berusaha juga untuk menyaingi China. Kemudian Inggris ini juga memberdayakan perusahaan teknologi ya, mirip dengan apa yang dilakukan oleh Amerika. Kemudian Kanada, nah Kanada ini juga memainkan peran penting dalam berimplementasi pada proyek AI ya. Nah, pada tahun 2017 pemerintah Kanada berkomitmen untuk melakukan investasi sebesar itu untuk riset di bidang AI. Nah, kemudian Rusia juga begitu ya, menginvestasikan 12,5 juta untuk AI juga. Kalau kita melihat China, United States, kemudian Inggris, kemudian Kanada juga Rusia, mereka itu menginvestasikan nilai yang sangat besar sekali untuk menggunakan AI ini baik dalam risetnya ataupun di dalam industri atau perusahaan teknologinya. Kalau kita melihat di sisi yang lain, yang urutan yang ke-6 itu adalah Jerman. Nah, itu adalah inovasi memadukan tradisi dengan inovasi teknologi. Makanya tadi dibilang bahwa kita tidak hanya bisa membuat satu produk, kita tidak hanya berinvestasi, tapi juga bagaimana tradisi kita itu bisa match dengan inovasi teknologi yang dikembangkan. Nah, kemudian Norwegia juga begitu dengan pusat teknologinya. Kemudian, nah ini yang menarik, Swedia. Nah, dari Swedia ini ternyata 80% penduduk itu memiliki perspektif positif terhadap AI. Artinya apa? Artinya bahwa hampir mayoritas penduduk Swedia itu mempunyai perspektif yang sama, positif terhadap AI. Nah, tadi dijelaskan pada komentar yang pertama tadi, kita melihat bagaimana pemerintah aja masih bingung dengan AI ini. Tetapi insya Allah lah, kalau kita dengan adanya asosiasi ini kita mencoba untuk nanti memberikan satu pemahaman ya, terutama kepada government bagaimana kita bisa memiliki perspektif yang sama, perspektif yang positif terutama terhadap perkembangan AI ini. Kemudian juga dengan Perancis dan juga India. Nah, ini adalah pengaruh teknologi kita terhadap elemen ekonomi. Jadi kalau kita melihat dari 10 negara tadi itu ada investasi, gitu ya, kemudian ada teknologi yang dikembangkan,
ada sumber daya yang siap, kemudian ada riset. Nah, semuanya itu harus dikolaborasikan untuk menjadi satu yang disebut dengan ekosistem. Oleh karena itulah nama tadi itu artificial intelligence yang kita bangun itu merupakan ekosistem yang mau kita bangun. Nah, kalau kita melihat di ini, saya melihat di skemaku ya. Nah, ini di bidang artificial intelligence. Jadi computer science, artificial intelligence, China ini adalah urutan yang pertama. Dengan dokumen pada mulai tahun 96 sampai dengan 2019 itu adalah 160.129. Di urutan kedua Cina, nah tadi ini yang tidak masuk. Jepang ini tidak masuk sebagai 10 besar, tapi kalau kita melihat dari dokumen risetnya itu cukup besar juga. Disusul dengan India, kemudian Inggris, kemudian Jerman, dan juga Prancis. Nah, Swedia tadi itu adalah urutan yang ke-27. Tetapi dia masuk dalam top 10 tadi. Kalau kita melihat Indonesia itu adalah urutan yang 31. Nah, urutan yang 31 kalau kita bandingkan dengan Swedia itu adalah tidak terlalu jauh. Ini adalah 6.108, ini adalah 6.511. Artinya apa? Artinya bahwa sebetulnya kalau kita melihat dari jumlah riset itu kita sudah bisa bersaing dengan Swedia. Tetapi Swedia bisa masuk ke dalam 10 besar tadi itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, oke, kalau kita melihat dari situ tadi, maka kembali ke Indonesia ya. Kalau kita melihat di skema aku juga, artificial intelligence ini juga pada tahun 2019 saja. Kalau ini adalah mulai tahun 1996 sampai dengan 2019 itu adalah 6.108. Nah, kalau kita melihat dari yang di 2019 itu Indonesia itu sudah mendapatkan 2.147 dokumen. Nah, ini menunjukkan bahwa tahun 2019 ke sini itu sudah mulai sangat pesat sekali perkembangan artificial intelligence di dalam riset-riset yang dilakukan di Indonesia. Nah, inilah tetapi mungkin kembali kita perlu mempertanyakan kenapa kok kita tidak bisa masuk ke dalam 10 besar tadi itu. Padahal Swedia yang notabene adalah yang tidak terlalu jauh ya itu bisa masuk sini. Nah, oleh karena itulah yang saya sebutkan tadi bahwa kita perlu membuat satu environment gitu kan, kemudian atau membuat apa namanya kolaborasi antara semua pihak ya sehingga ekosistem tadi itu akan menjadi terbangun. Nah, kalau kita melihat dari proses pendidikan, tadi itu sudah ada dari Kemendikbud ya. Dari Kemendikbud itu yang kalau kita melihat dari kurikulum tahun 2013 itu mencakup 4 kompetensi dasar, yaitu ada creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Nah, saat ini Mendikbud Nadiem Makarim itu menambahkan 2 kompetensi dasar, yaitu disebut dengan computational logic dan compassion. Nah, computational logic ini adalah satu penggunaan logika untuk bertindak atau bernalar terkait dengan permasalahan. Jadi lebih banyak kepada problem solving. Nah, ini memiliki hubungan yang mirip kalau kita bandingkan dengan matematika logik dengan matematika itu sendiri. Dan kalau filosofi logik dengan filsafat itu sendiri. Nah, sementara compassion itu adalah diharapkan anak didik memiliki kepekaan untuk membuat baik kepada orang lain. Nah, compassion sendiri itu dalam pembelajaran dikembangkan dalam bentuk sikap, kepedulian sosial kepada sama dan juga kepada sekitar. Nah, ini adalah dua kompetensi dasar ini juga dikembangkan oleh Kemendikbud dan saat ini kalau bisa ya, kalau bisa kita tidak tahu ini artificial intelligence ini apakah bisa masuk computational logic di sini atau mungkin cara berpikir artificial intelligence itu perlu kita masukkan untuk menjadi kompetensi dasar juga yang perlu ditambahkan. Kenapa kok demikian? Karena menurut pandangan saya, ekologi tadi itu perlu dibangun. Ekologi tadi itu perlu dibangun tidak hanya industri, peneliti, kemudian government, tapi juga masyarakat. Sehingga masyarakat, komunitas itu bisa bersama-sama membangun satu sistem negara, di mana negara itu adalah di situ berkembang artificial intelligence di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau kita kembali kepada yang sejarah yang tadi saya ceritakan, revolusi industri 1, 2, dan 3,
bisa jadi kalau masyarakat tidak terbiasa di sana maka akan menjadi kebingungan, akan menjadi chaos gitu kan ya. Dan sekarang kalau kita mempersiapkan itu maka perlu adanya satu yang disebut dengan asosiasi tadi. Itulah mungkin landasan yang harus kita kembangkan dalam membangun asosiasi di Indonesia ini. Intinya bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi, kita bisa membentuk sebuah ekosistem ya, mulai dari risetnya di bidang AI, kemudian hasil riset itu harus bisa kita kolaborasikan dengan industri, kemudian ya hasil dari industri yang berbentuk produk itu harus ada standarisasi, demikian juga dengan SDM perlu sertifikasi. Nah ini adalah untuk mengarah ke sini sehingga asosiasi yang nanti akan kita bangun itu harapannya adalah bagaimana kita bisa mensupport pemerintah itu untuk membuat satu kebijakan-kebijakan, demikian juga industri dan lain sebagainya, sehingga ekosistem itu bisa menjadi terbangun dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sekilas saja tentang kenapa kok kita perlu membangun satu ekosistem tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Profesor Saiful Bukhari atas presentasinya. Saya untuk sementara menggantikan Pak Oktav ya. Ya kita mulai sesi tanya jawab. Kalau ada di antara partisipan yang ingin bertanya, silakan dituliskan di chat atau juga bisa langsung menanyakan ke Pak Saiful. Ya. Sementara menunggu ada yang bertanya, Pak? Ya, silakan ya, Pak Edi. Saya Edi dari kebetulan saya berdinas di rumah sakit. Jadi terkait apa yang disampaikan Pak Saiful itu kan ada dua hal yang ditambahkan yang kalau boleh saya ulangi terkait dengan soft skill ya Pak ya. Jadi kalau kurikulum di kita kan sebagian besar itu hanya berdasarkan nilai akademik yang anak-anak kita dijejali dengan target-target dan nilai-nilai Pak. Tapi justru tantangan ke depannya adalah bagaimana dalam menghadapi disrupsi teknologi yang luar biasa yang salah satu AI ini kan mereka juga harus bekali dengan soft skill bagaimana bekerja dalam tim. Nah, sebetulnya tantangan ke depannya sih luar biasa Pak kalau menurut saya. Dan apa yang Bapak sampaikan itu sebetulnya sudah ditetapkan oleh kementerian yang sekarang dikepalai oleh Mas Nadiem Makarim. Nah, sebetulnya masih jauh nggak sih? Pertanyaan saya masih jauh nggak sih Kak implementasi dari yang ditetapkan itu? Karena saya lihat di sekolah-sekolah ini dari tingkat dasar, menengah, dan atas, saya belum melihat itu jadi apa ya? Jadi semangat bersama nih Pak. Kalau kita saya lihat sudah bagus dimasukkan Pak. Tapi saya melihatnya sekarang belum mudah itu untuk diimplementasi. Mungkin itu aja Bu pertanyaan saya. Ya, terima kasih Pak Edi. Silakan Pak Saiful bisa langsung dijawab Pak. Baik, terima kasih. Jadi untuk computational thinking, mungkin di sini ada Bebras Indonesia ya. Ada Bebras Indonesia yang dipimpin oleh Bu Inge ya. Bu Inge itu luar biasa gerakannya sampai dengan SD, SMP, SMA, dan sekarang kalau nggak salah tahun keberapa gitu ya. Kebetulan bulan yang kemarin saya juga ikut di dalam Bebras Indonesia itu dan menjadi narasumber di situ. Itu mulai dari guru, Pak. Jadi guru, kemudian guru-guru SD, SMP, SMA, kemudian diberi pemahaman, yang mentor, ada namanya mentor ya, mentor di dosen mementori guru, kemudian guru diharapkan bisa memberikan kepada anak didik mulai dari SD, SMP, SMA. Nah itu untuk computer thinking. Jadi sudah mulai berjalan dan luar biasa gerakannya dan hanya aja mungkin kalau kita ingin merasakan ya mungkin 10 tahun yang akan datang lah mungkin kita rasakan itu karena memang tidak mudah untuk membentuk karakter yang ada seperti pada computer thinking itu.
Nah, yang tadi saya maksudkan sekarang bagaimana AI itu bisa masuk. Gitu. Nah, tadi dikatakan Pak Rizal tadi itu, ya. Ternyata AI itu sulit sekali untuk kita masukkan. Ketika kita bayangkan AI itu wah, berat, matematiknya lumayan berat, gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, tadi ada satu cara yang dipakai oleh Pak Rizal tadi dengan membuat satu ini ya, kalau saya sering main pakai AnyLogic tadi ada beberapa yang digunakan untuk bagaimana kita mensimulasikan satu artificial intelligence sehingga cara berpikir anak itu paham bahwa artificial intelligence kayak gini loh. Nah, kalau dulu ketika ada matematika ya ada satu masalah matematika yang tidak bisa diselesaikan dengan matematika tapi bisa dengan menggunakan artificial intelligence. Contoh misalnya begini, 6 dibagi 3 itu gampang, ada 2. Tetapi ketika 1 dibagi 3, maka tidak ada penyelesaian. Yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan. Nah, akhirnya pertanyaannya, jawabannya 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma dan sebagainya. Nah, kebiasaan seperti itulah yang mungkin perlu kita masukkan ke dalam anak didik kita mulai dari SD, SMP ataupun SMA. Saya kira sudah Pak Edi sudah mulai gencar dilakukan itu terutama di ini ya problem solving tadi itu yang dilakukan oleh Bu Ine dan teman-teman. Ya. Ada pertanyaan lanjutan Pak Edi? Sudah cukup Bu, ya, makasih. Ya, terima kasih. Apa Bapak Ibu yang lainnya yang ingin bertanya, silakan. Mungkin sementara saya juga ada pertanyaan untuk Pak Saiful. Tadi yang mengenai standarisasi AI itu Pak ya. Ini bagaimana Pak kita menentukan standarnya itu? Apakah akan dibuat batas-batasan yang mana yang merupakan bagian AI atau tidak? Dan bukannya AI ya, misalnya yang computing technology yang non AI gitu ya Pak. Mengingat ini ilmunya sangat luas ya, dan sekarang sudah merambah kemana-mana. Itu bagaimana Pak untuk standarisasinya? Saya punya pikiran bahwa boleh bilang orang yang nanti belajar AI itu seperti dukun ya, dukun memprediksikan ya, dukun sains gitu kan ya. Nah, ketika kita memprediksi, kita perlu satu acuan. Prediksi itu untuk apa? Ketika kita prediksi untuk medical akan berbeda kalau itu kita terapkan di bidang-bidang yang lain. Karena mungkin tingkat akurasinya perlu lebih tinggi dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Demikian juga misalnya contoh misalnya sekarang muncul hoax gitu kan, hoax dan lain sebagainya itu muncul banyak sekali dan luar biasa perkembangannya. Nah, sekarang informasi yang bisa kita sampaikan itu perlu akurasi data seperti apa sehingga kita bisa memberikan pada masyarakat. Nah, itu kalau di dalam ranah AI mulai dari prediksi, clustering, klasifikasi dan lain sebagainya tadi, maka kita perlu domainnya apa, kemudian kita perlu menetapkan kira-kira tingkat akurasi yang seberapa baru kita bisa digunakan untuk masyarakat dan sebagainya. Menurut saya itu perlu satu standarisasi ya, sehingga tidak malah ini. Saya dulu ketika belajar AI itu sama teman-teman dibilang wah ini bisa menjadi ini penyebar, kalau dalam bahasa sekarang penyebar hoax gitu kan ya. Karena apa? Karena validitasnya itu relatif. Nah, relativitas tadi itulah yang mungkin perlu ada satu standarisasi digunakan untuk domain apa dengan tingkat akurasi seperti apa. Saya kira itu yang ada dalam benak saya itu Bu Vivi. Iya. Dan juga nanti itu kalau untuk standarisasi ini, apakah itu dari penentunya dari pemerintah atau misalnya kita mengambil yang standar luar negeri ya Pak, ya yang dengan dunia atau bagaimana itu bagusnya Pak? Nah, menurut saya kita sekarang ini berkumpul itu dalam rangka untuk memahami itu. Sehingga nanti ke depannya kita perlu memberikan satu mungkin ini ya saran ya atau masukan kepada government ya pemerintah sehingga akan satu penetapan tertentu yang itu ya mungkin kalau bisa kolaborate ya mungkin kita akan berkolaborasi dengan mereka untuk menentukan standarisasi itu. Tapi yang jelas itu perlu satu kebijakan dan kebijakan itu pasti akan dikeluarkan oleh pemerintah. Sambil menunggu yang lain ya tanya
saya bertanya lagi ya Pak. Iya. Ini Pak ya mengenai edukasi AI ya, itu saya terus terang saya tidak terlalu tahu bagaimana penyebaran di Indonesia, tapi sepertinya saya lihat itu masih sepertinya sudah terkonsentrasi di Jawa Pak. Bagaimana ya Pak ya penyebarannya itu supaya di daerah-daerah juga sudah mulai wake gitu, bangun melihat penting, karena di daerah juga yang di luar Jawa ya, saya yakin pasti banyak putra-putra Indonesia yang punya kompetisinya yang luar biasa itu Pak. Itu harus dari mana itu Pak untuk penyebarannya? Menurut saya pandemi ini selain musibah itu juga ada berkah katanya. Berkahnya adalah kita dipaksakan tadi itu ya, saudara Pak Rizal, dipaksakan untuk kuliah kemudian belajar dengan cara daring. Nah, sehingga kalau saya melihat kemarin perkembangan dari Bebras Indonesia itu, mereka mengadakan satu semacam pembelajaran yang terkait dengan computational thinking tadi itu kepada seluruh Indonesia, tidak hanya konsentrasi ke Jawa. Kalau dulu mungkin perkembangannya di luar Jawa itu lambat karena saya yakin karena informasi yang belum nyampe ke sana, karena ternyata informasi masih bergantung kepada transportasi gitu kan ya. Tetapi sekarang dengan adanya daring tadi itu relatif akan lebih mudah lah untuk penyebaran seperti tadi. Ya. Nah, ini juga mungkin menyambung Pak ya. Jadi untuk antisipasi Pak menghadapi masa depan, apakah di universitas kita itu perlunya apakah diperbanyak mata kuliah mengenai AI, atau apakah harus dibuka jurusan khusus AI, atau ada departemen sendiri, fakultas sendiri, itu yang bagusnya bagaimana Pak? Menurut saya AI ini harus ada semacam introduction AI itu yang harusnya diberikan kepada semua program studi. Kebetulan saya ngajar salah satu ya di MTAJ, berarti ada Magister Management. Itu saya diminta untuk mengajar Big Data. Nah, Magister Management belajar Big Data. Artinya mereka sudah mulai paham bahwa membuat satu keputusan, membuat satu prediksi berbasis pada suatu data itu adalah penting. Nah, pengambil kebijakan saat ini itu kan masih banyak menggunakan insting gitu kan ya. Datanya belum gitu ya. Nah, pemahaman tentang data, bagaimana analisis data dan sebagainya itu menurut saya adalah penting, karena itu akan digunakan oleh semua bidang, Makanya sekarang ada MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa sekarang itu bebas untuk menentukan passionnya, walaupun dia di jurusan apa, diberi kebebasan sekitar 40 SKS dari 1 tahun untuk bisa kuliah di luar prodinya atau di magang di perusahaan. Nah, itu menurut saya sudah sangat bagus sekali. Kemudian ada 20 lagi yang bisa ke prodi yang lain sejenis. Nah, ini yang 40 tadi itu bisa dimanfaatkan untuk mengambil di prodi-prodi yang lain. Nah, salah satunya mungkin nanti kita bisa support di dalam artificial intelligence, karena memang menurut saya sih penting sekali, terutama data science-nya. Ya, baik. Apa Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, silakan ya, langsung saja ke Pak Saiful. Kita masih punya waktu, kita akan break nanti pukul 12 sampai pukul 12.30, break setengah jam, jadi kita masih punya waktu ini 13 menit sebelum break, karena kayaknya kalau untuk sesi ke berikutnya agak tanggung ya. Silakan Bapak Ibu. Pak Wira, Pak Ketua Umum kita. Silakan Pak. Ya, Dr. Vivi, saya belum ada pertanyaan, mungkin nanti berikutnya. Oke. Terima kasih. Nah, iya Pak. Oh ya, kalau begitu. Ada yang bertanya Pak? Yang lain? Mungkin saya ada lagi Pak ya. Ini yang mengenai publications. Ya pastinya ya, negara-negara yang maju ya sudah itu yang menguasai publikasi, baik dari semua sisinya, jumlah publikasi, citation, dan sebagainya. Tapi
walaupun di Indonesia yang jumlah citation-nya itu masih ya sedikit ya. Kalau menurut saya pribadi gitu Pak ya, yang kadang kita lihat ini problema di dalam penulisannya. Citation itu kadang kita nge-cite sendiri paper kita, ada ya, kadang juga dalam peer review, ini saya sering ini, saya disuruh mereview, tapi nanti disuruh oleh autornya ini yang di cite yang begini-begini gitu. Jadi kalau saya melihat kadang ini agak problematik juga di sebagian citation itu, kadang tidak menjamin kemurnian hasil kita itu benar-benar digunakan orang, apakah oleh autornya digunakan untuk menaikkan citation mereka gitu loh. Karena banyak sekali cara sekarang ini Pak, kalau kita lihat untuk itu ya. Nah, saran Bapak misalnya untuk researcher atau akademi di Indonesia gitu ya, ingin publikasi, itu bagaimana Pak? Untuk supaya misalnya bisa tetap berkontribusi dalam bidang publikasi dan juga dalam penelitiannya, jadi tidak terlalu minder lah kalau citation-nya sedikit atau ya, seperti itu. Iya, itu karena adanya hak indeks itu kan ya. Ya. Karena hak indeks maka orang-orang bekerja-kejaran untuk tinggi-tinggian hak indeks gitu kan ya. Ya. Padahal ukurannya itu juga masih belum bisa diyakini bahwa itu adalah satu yang banyak. Saya sendiri terus terang jujur itu nih, banyak self citation itu kan ya. Karena apakah supaya hak indeks saya tinggi gitu kan ya, itu aja. Nah, tetapi menurut saya itu nggak bagus juga sih. Tetapi ya nggak ada salahnya gitu. Tapi yang paling penting menurut saya adalah menulis ya. Yang penting adalah menulis bagaimana dokumen kita itu, ya, dokumen di riset kita itu menjadi banyak dan sebagainya, itu juga menurut saya itu yang penting adalah itu. Tetapi memang sih menulis itu butuh waktu yang cukup gitu kan ya. Nah, saya sendiri ketika diberi tugas di kampus, saat ini saya menjadi dekan itu kan, wah sudah sulit lah menulis itu, karena butuh waktu yang luar biasa untuk menulis tadi itu. Itu yang menurut saya jadi harusnya sih seorang peneliti pure saja lah. Kita pokoknya menulis gitu aja, nggak perlu kita mengejar hak indeks. Cuma sayangnya memang hak indeks itu adalah menjadi salah satu ukuran gitu. Itu yang juga menjadi problem yang memang perlu dipecahkan gitu. Jadi supaya kita tetap menjaga kejujuran ya Pak ya. Menjaga. Ini kalau mungkin bisa kita terapkan AI itu lebih bagus lagi. Kita nggak perlu menulis referen gitu kan ya. Kalau kita Pak. tulis dengan AI maka akan muncul sendiri referennya. Itu akan lebih bagus itu. Betul sekali Pak. Perlu dibuat itu Pak ya. Kita writing tertentu. Ini sebenarnya mengambil dari sini. Iya benar. Apakah self-citing atau benar-benar gitu. Ya benar sekali Pak. Betul. Perlu adanya nanti dibuat. Ya, Bapak Ibu yang lain, apa masih ada yang bertanya, silakan Pak. Kita masih punya waktu 9 menit sebelum kita break pukul 12 sampai pukul 12.30. Ya, kalau ini sebentar ya, saya mungkin bertanya Pak Oktaf dulu nih, bagaimana Pak Oktaf? Jadi Pak Oktaf katanya agak. Silakan Bu, dilanjutkan boleh. Dilanjutkan. Oke. Oke deh. Ini apa ya? Oke, kayak tadi banyak banget jadi saya ini ada Pak Oktaf. Bagaimana Pak Oktaf? Kita masih punya waktu tapi ya. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan untuk sesi yang kedua, Bu Vivi. Ya. Cukupkan ya Pak ya. Baik, terima kasih atas speaker kita sesi pertama ini, yaitu Pak Abdul Rizal Adompo dan Pak Profesor Saiful Bukhari. Kita recess, break dulu 37 menit ya.
karena lebih dari 30 menit. Nanti kita ketemu lagi pukul 12.30. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vivi. Terima kasih Pak Beni.